Hadirin yang kami hormati, kita ikuti sambutan penjabat Bupati Lembata sekaligus menutup dengan resmi rapat kerja cabang Ikatan Bidan Indonesia cabang Lembata yang ditandai dengan pemotongan tumpeng. Kepada Bapak Dr. Andes Mateus Tam MM, disilahkan. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam sehat selalu. Amin. Yang terhormat Ibu Kapolres, dalam hal ini sebagai Forkopimda, yang saya hormati rekan-rekan saya, Pak Asisten, para pimpinan DPD, para narasumber, para pengurus daerah IBETT yang kami banggakan, yang kami merasa bahwa Ibu luar biasa menghadiri acara ini, Ibu Mariana menuju awal SSI PNKes. Saya tadi kira Ibu itu makanya awal aja, ternyata menuju awal. Yang kami hormati Ketua Pengurus Cabang IKU Lembata, Ibu Rosa Delima Tuto SST. Kami hormati Ibu. Iya, ibunya saya kenal ya. Iya. Para panitia, para pengurus ranting, seluruh anggota IBI cabang Lembata, rekan-rekan media, masa singkatnya hadirin sekalian yang saya hormati dan banggakan, para bidan yang ada di Kabupaten Lembata. Puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa. Kita panjatkan kehadiratnya karena atas berkat dan rahmatnya hari ini kita dapat berkumpul kembali dalam sesi acara penutupan setelah ibu-ibu kembali menggantikan pakaiannya yang lebih cakep dan keren. Tadi kayaknya pakaian putih semua ya? Iya. Kalau pakaian putih itu pakaian kebanggaan. Karena pakaian itu adalah pakaian ketulusan dan keikhlasan. Pakaian itu kenapa warnanya putih? Nah, putih karena hati yang tulus untuk melaksanakan tugas di mana saja berada. Gitu. Jadi kalau tanya kenapa bajunya putih, karena tulus dari hati yang dalam untuk melaksanakan tugas di mana saja. Gitu. Jadi kalau saya tanya, kenapa bidan tidak ada yang laki-laki? Ada tahu jawabannya? Ada tahu jawabannya? Ya? Waktu masuk sekolah ada yang berpikir, kok kenapa nggak ada kawan kita yang laki-laki daftar? Ada yang bisa jawab di sini, salah satunya. Ya, memang bidan dikhususkan untuk perempuan karena sudah diatur ya dengan peraturan Menteri Kesehatan nomor 28 tahun 2017 tentang ya penyelenggaraan praktik bidan di bab 1 pasal 1 langsung. Ya. Bidan adalah seorang perempuan, jadi bukan seorang laki-laki dan perempuan. Bidan adalah seorang perempuan. Ya, jadi yang lulus dan pendidikan bidan dan terintegrasi sesuai registrasi sesuai dengan peraturan perundangan. Jadi itu yang dikatakan bahwa kenapa bidan itu hanya perempuan. Tema malam hari ini adalah tema ya satukan langkah dalam mentransformasi kesehatan untuk penguatan pelayanan kebidanan berkesinambungan berbasis bukti. Berbasis bukti itu artinya bidan tidak omong doang. Tapi bidan itu membuktikan kalau dia ada di tengah-tengah masyarakat yang paling terpencil, terbelakang dan paling terluar, termiskin, tertinggal. Karena kalau di kota tidak ada bidan.
Bidan itu tidak ada di kota besar tidak ada bidan. Makanya orang istilah lebih banyak bidan desa. Ya. Selain gadis desa, ada yang disebut cuma bidan desa. Dan itu adalah faktor daripada perhatian para, ya, ada polisi, ada tentara, ada yang lulusan BDM. Kalau sampai di kecamatan, ada bidan desa kan. Nah, jadi itu yang biasanya kita tahu begitu bahwa, ya, Bapak bidan itu adalah orang-orang yang sangat luar biasa. Hadirin yang saya hormati, pada hari ulang tahun yang ke-72 Ikatan Bidan ini, tentu sebagai momentum Rakercap dan peringatan hari ulang tahun ini akan semakin meningkatkan motivasi kita dengan tema yang ada. Sebagai tenaga profesional bidang kesehatan, bidan memiliki peran strategis sebagai kekuatan inti dalam pelayanan kesehatan ibu dan anak, pelayanan keluarga berencana, dan juga penanganan stunting. Keberhasilan stunting di Indonesia tidak terlepas daripada campur tangan bidan di seluruh Indonesia. Kita tepuk tangan dulu untuk ibu-ibu bidan. Ya. Kalau orang bilang bidan ini penggerak yang luar biasa, dengan lampunya tadi kita sudah bisa merasakan bahwa betapa bidan itu melaksanakan tugas itu tanpa pamrih. Ya. Karena kalau dia bisa tinggalkan suaminya cuma pergi menyelamatkan seorang anak bayi, malam dia bisa keluar cuma untuk memberikan keselamatan bagi seorang nyawa manusia. Sekali lagi kita tepuk tangan yang meriah buat ibu bidan. Untuk terciptanya generasi sehat, cerdas dan unggul, tentu pelayanan yang diberikan, pengawalan yang diberikan oleh para bidan sangat kita harapkan. Peran bidan sulit untuk digantikan oleh tenaga kesehatan lainnya, mengingat kerja bidan sangat spesifik. Kalau perawat biasanya kerja ganti dokter. Ada perawat datang komplain ke kami, ya Pak Dokter Jerry, ya, kenapa tuh kirinya dokter lebih banyak kami yang jaga, dia datang cuma pakai alat tes sementara dia udah pergi dia. Nanti kami harus ditanya gimana kalau ada apa-apa teleponnya, enak banget cuma lewat WA aja. Jadi dokternya dapat uang lewat WA, tapi perawatnya yang tunggu dari pagi sampai malam, malam sampai pagi. Kecuali satu-satunya dokter yang jaga, dokter jaga. Betul tidak? Nah, tapi yang paling enak dokter ya. Nah ini asisten catat, yang bidan-bidan ini harus diperhatikan loh Pak. Ya sudah catat Bapak tadi, jangan lupa catatannya Pak sama saya. Dengan demikian kita berharap bahwa bidan ini dituntut bekerja secara profesional. Selain itu juga bidan harus juga memiliki inovatif dan kreatif. Kita juga harus proaktif mendatangi masyarakat, mendengarkan keluhan mereka, memberikan penyuluhan dan konsultasi agar tindakan-tindakan yang diambil benar-benar tepat sasaran. Karena itu saya berharap organisasi Ikatan Bidan Indonesia selain sebagai rumah bagi seluruh bidan, tetapi juga menjadi tempat pembinaan dan penguatan kapasitas sumber daya manusia dan bidan agar semakin profesional dan terlatih. Tadi yang disampaikan oleh Ibu Ketua Ikatan di provinsi, ya, wakili, beliau juga adalah wakil direktur ya. Ini nanti kita perlu diskusikan Pak, apakah memang kita harus melakukan MOU? Tapi saya bilang ini harus Pak, ya, karena 50-50 Pak, ya kan, Bapak tahu 50-50, 50-50 gitu. Ya kan, 50 gratis buat kita dan 50 buat beliau gitu. Sedangkan tenaga adalah kita dan kita gunakan buat masyarakat kita. Memang Bapak dan Ibu yang kami hormati, kami sampaikan bahwa Kabupaten Lembata ini kita itu ada tekor uang, ya, bukan defisit tapi inflasi. Kalau Bapak dan Ibu jalan, ya, kenapa juga termasuk salah satu dukungan untuk pekerjaan bidan yang ada di desa. Bapak dan Ibu bisa lihat di belakang gunung, semua jalan masuk, jembatan dan segala macam, gorong-gorong air dan segala macam.
itu kami pinjam uang. Pinjaman kami adalah 225 miliar. Kami harus bayar selama 8 tahun. Setiap tahunnya kami harus bayar bunga dan pokok. Pinjaman pengembalian adalah 32 miliar. Dan dipotong langsung lewat dana double. Jadi kami tidak bisa melakukan banyak gerakan. Kecuali gerakan tambahan, bidan harus ditambahkan Pak. Ya, karena kenapa kami bilang tidak bisa melakukan banyak gerakan? Uangnya kami harus bayar utang. Mungkin hari ini Bapak dan Ibu merasa kita semua dengan adanya pinjaman itu kita mengikat perut, kecuali perut saya yang besar. Ya. Dalam pengertian Bapak, anggaran kita memang terbatas, Bapak dan Ibu semua. Tetapi kita akan berusaha bagaimana membangun lembaga ini lebih baik dan maju ke depan. Hadirin yang saya hormati, sekali lagi kami memberikan apresiasi kepada pengurus dan seluruh ikatan bidan Indonesia cabang Lembata yang sudah melaksanakan rapat kerja cabang pada hari ini. Terima kasih Bu. Banyak hal yang sudah dibahas dan didiskusikan dalam forum rapat kerja ini. Saya berharap hasil-hasil yang sudah disepakati dalam forum rapat kerja ini ditindaklanjuti dengan baik, terutama berkaitan dengan peningkatan pelayanan, konsolidasi dan komitmen dalam pelayanan kesehatan sesuai dengan tugas dan fungsi saudara-saudara sebagai seorang bidan. Salah satu permasalahan yang kita hadapi saat ini adalah stunting. Angka stunting kita masih tinggi. Karena itu butuh perhatian penanganan serius sebagai ujung tombak di lapangan. Bidan memiliki peran dan tanggung jawab yang besar terhadap upaya penanganan stunting di daerah. Bidan memiliki tanggung jawab terhadap ibu hamil sampai persalinan dan tumbuh kembang anak. Karena itu saudara-saudara harus proaktif mendampingi ibu hamil sampai waktunya persalinan, memantau kesuksesan 1000 hari pertama kehidupan anak, dan memberikan edukasi tentang makanan bergizi. Tentu banyak tantangan dan juga hambatan yang saudara temukan di lapangan. Untuk itu selalu bangun komunikasi dan koordinasi dengan berbagai pihak dalam melakukan advokasi penanganan stunting di tempat tugas masing-masing. Dari hadapan ini saya juga mau menyampaikan bahwa stunting kita itu adalah target 12%. Tetapi kemarin kami lapor kepada Bapak Gubernur waktu acara rapat koordinasi stunting tingkat provinsi di Rotendau, stunting di Kabupaten Lembata adalah 11,5%. Dan ini adalah pekerjaan tugas yang mulia daripada ibu-ibu bidan semua. Sekali lagi kita tepuk tangan yang mulia pada ibu bidan. Jadi target kita 12, ibu-ibu bidan membantu kita untuk menjadi 11,5. Target kita besok itu adalah 9. Kami mohon supaya nanti kita akan kerjasama baik antara puskesmas, bidan desa dan kepala desa, khususnya dana desa maupun dana-dana yang berkaitan dengan kegiatan untuk stunting. Kita akan membicarakan bagaimana untuk makan daripada setiap bayi yang 1000 hari, sehingga memang benar-benar bayi itu dapat makan. Ada beberapa bantuan yang diberikan juga menurut kekuatan ketahanan pangan untuk stunting, diberikan oleh Badan Pangan Nasional, ya, baik telur, daging dan beras. Dan ini akan kita sinergikan dengan PKK dan posyandu yang ada di desa-desa di wilayah Kecamatan lingkup Kabupaten Lembata. Kita harus berkuat untuk ketahanan pangan kita. Gizi daripada bayi adalah dengan makanan kearifan lokal. Jadi kalau ibu-ibu bidan ya kasih makan bayi harus pakai serelak, itu mahal. Padahal serelak itu dibuat dari jagung, campur keju, campur susu, masih nyam-nyam enak, bayi makan. Di sini ada keju nggak? Jual. Ada susu nggak? Jagung banyak nggak? Nah kenapa harus pakai beli dari luar? Yang beli itu hanya gula. Gula nggak perlu pakai juga, susu murni supaya anak generasinya bagus. Ya, keju. Ya, itu vitamin
vitamin banyak di situ. Vitamin B ada, vitamin D ada di situ. Nah, itu salah satu contoh. Tahu singkong? Saya orang Ambon, jadi kalau singkong itu kasbi, ya. Tahu di sini singkong ya? Sama Pak. Ubi kayu. Nah, ubi kayu udah pernah makan pakai mentega, pakai gula putih? Belum pernah. Nah, kalau itu dicampur di kocok pakai kayak blender, dikasih bayi makan, bayinya semua. Itu kita dalam makanan lokal. Selama ini kita mungkin belum melihat sampai sejauh itu. Ya, singkong, ubi bisa dari situ. Ya. Kalau di Jakarta anak-anak kecil itu pada suka namanya jasuke. Nah, tahu sejasuke? Nah, kalau itu di blender buat yang kecil, anak-anak kecil pasti makan udah nyam-nyam, enak itu. Saya bilang nyam-nyam, iklannya begitu. Ya. Nah, jasuke jagung susuke juga. Jadi kalau di sini jagung banyak, ya, kemudian singkong banyak, pisang banyak. Pisang itu untuk anak cepat gemuk, cepat besar. Cuma agak sedikit IQ-nya kurang, jadi harus ditambah dengan lain. Kalau dulu bayi, zaman saya waktu dulu pisang itu dibakar, kemudian dicocok baru dikasih makan. Zaman dulu. Nah, sepertinya itu juga bisa dilakukan. Gitu. Jadi ini yang kita harus memperkuat ketahanan gizi bayi, tapi dengan kearifan lokal, ya, supaya memang sumber-sumber yang ada di kita tidak terhambat, ya, baik yang untuk masyarakat secara langsung maupun melalui apa yang harus kita beli di toko-toko yang ada di sini. Demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Akhirnya dengan memohon pertolongan dan penyertaan dari Tuhan Yang Maha Kuasa serta restu leluhur lewatan Lembata, kegiatan rapat kerja cabang Ikatan Bidan Indonesia Kabupaten Lembata pada hari ini Kamis 27 Juli 2003 saya nyatakan ditutup secara resmi. Langsung pukul. Minta maaf Bapak, pemotongan gompen. Oh, langsung pemotongan gompen. Mohon berkenan Bapak tetap berada di tempat. Kami mengundang Ibu Kapolres, pengurus daerah IBI NTT dan Ketua IBI cabang Lembata. Silakan mendampingi Bapak dalam pemotongan gompen. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, Om Santi 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 Om. Malam baik. Terima kasih. Silakan. Pemotongan pertama diberikan kepada pengurus daerah IBI NTT. Pemotongan kedua diberikan kepada Ibu Kapolres Lembata. Pemotongan ketiga diberikan kepada Ketua IBI cabang Lembata.
Disilahkan fotografer untuk mengambil gambar. Ternyata bos saya ada. Saya dari tadi pun kapan saya dapat video. Ternyata yang itu. Makasih ya Ibu Bidan ya. Pemakaman selesai, Bapak Penjabat Bupati Lembata bersama Ibu Kapolres, pengurus DWI, IBI NTT dan Ketua IBI Cabang Lembata disilakan kembali ke tempat. Untuk mensyukuri rahmat Tuhan atas kegiatan hari ini, kita dihantar dalam doa. Kepada yang membawakan disilakan. Izinkanlah saya mengantar dalam